Ladies and gentlemen, it's time for us to continue our journey. Feeling better yet? Now, with hearts fortified and minds sharpened, let us resume our expedition and journey forth to a realm where the guardians of cyberspace dwell. Our next stop awaits on a planet governed by Mr. Gildas Diograt Lumi, the founder of Formasi or Forum for Cybersecurity and Information Security. Here, amidst the swirling nebula of digital threats and innovations, we shall delve into the realm of white hat hacking and cybersecurity insights. So, ladies and gentlemen, Mr. Gildas is a cybersecurity leader with over 25 years of experience and has a proven track record. Founding Formasi in 2005 and Xsecurate in 2008 demonstrated his commitment to collaboration and building a leading defense company as secure world digital ecosystem. His national security expertise in further solidified by serving as cybersecurity expert for the Ministry of Defense and chairman of key cyber mitigation team alongside advising senior leadership across 13 ministries and also holding a national cyber crisis center membership. With over than 100 projects in 15 countries, his global reach and impact are unparalleled. So, dear travelers, let us embark upon this leg of our journey with courage and curiosity, for within the depth of cybersecurity that lies the key to safeguarding our digital realms and protecting the integrity of our shared universe. Onward, dear friends, to the next frontier of knowledge and security. And also, one more moment for participants who wish to ask questions. In this session, we already provide you with a very convenient and efficient method. You can use your mobile phone or your device to scan the QR code that are available at the screen. And now, I hope Mr. Gildas is ready because the floor is yours. Tes. Oke. Ya, selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Ngantuk ya? Ya, mantap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Begitu kata sambutan kalau biasa jadi narsum di pemerintahan. Mesti lengkap, ya. Ya, sebetulnya waktu ada meeting persiapan gitu ya dengan Bu Ita, dengan Pak Uke dan tim, saya diminta memberi insight. Tapi kemudian saya sempat bertanya, kalau bicara insight, bisa jadi saya istilah bahasa halusnya menyeimbang, jadi penyeimbang, tapi bahasa ekstrimnya jadi kontradiksi dengan pembicara yang lain. Jadi saya mohon maaf sebelumnya, karena waktu kita bicara cyber security, sudut pandangnya akan bisa jadi berbeda. Dan saya penganut paham semua benar semua salah tergantung sudut pandang, gitu ya. Jadi saya tidak bicara teman-teman Bapak Ibu pembicara yang lain salah, tidak. Tapi ini saya bicara dari sudut pandang cyber security. Jadi itu disclaimer pertama, disclaimer kedua. Saya dari kecil orang suka bilang kamu gila, kamu gila. Udah besar saya belajar tuh, tanya sama teman-teman psikolog, baca buku, dan saya mengambil kesimpulan hanya dua kata sebetulnya, gila atau waras. Tergantung mayoritas. Ya.
Sebagai contoh ya, dulu saya tinggal kerja di Perancis, di Total Group, 2 jam dari rumah kami itu teman-teman bilang ada pantai yang isinya kalau musim panas semua orang telanjang. Telanjang bulat, telanjang langsing, telanjang kurus, macam-macam lah. Gitu. Ya sebagai orang Indonesia, saya dan istri penasaran. Nggak tahu Bapak Ibu penasaran nggak? Sekali waktu anaknya teman ulang tahun, kami titipkan anak kami jalan ke sana 2 jam nyetir sebentaran, kira-kira 150-160 km. Nyampe sebagai orang Indonesia, turun dari mobil, kami pakai baju. Pertanyaannya, siapa yang gila? Paham Bapak Ibu konteksnya ya? Oke. Kemudian ayah saya bilang, hanya orang gila yang mau meladeni orang gila bicara. Saya terus jadi mikir waktu diundang jadi narasumber di sini. Orang seperti apa yang mau mengundang orang gila bicara? Kira-kira begitu. Ya Bapak Ibu, saya menulis buku singkat e-book, tidak diperjualbelikan, memang dibagikan gratis. Judulnya Hacker Secrets for CEOs. Jadi CEO dalam arti luas ya, diri kita sendiri kan juga CEO untuk diri kita, untuk keluarga kita. Tag atau moto yang saya tulis sejak lama sebetulnya saya penganut paham ini, rasa aman berbahaya, rasa aman membuat kita lengah. Jadi saya kurang cocok sebetulnya kalau kemudian ada regulator atau pemerintah yang bicara konsepnya untuk menciptakan rasa aman di masyarakat. Gitu ya. Karena yang kita butuh bukan perasaan, tapi substansi aman. Seperti hotel ini, survei. Siapa yang merasa aman di hotel ini, Bapak Ibu? Siapa yang yakin aman di hotel ini? Di buku saya ini, saya menulis bagaimana cara membobol kamar hotel. Ya. Tanpa meretas sistem, gitu ya. Tapi yang diretas orangnya. Mengapa? Karena ada quote yang bilang gini, amatir meretas sistem, profesional meretas orang. Mengapa sekarang kita bicara transaksi, e-banking, dan lain-lain menjadi sangat mudah diretas? Karena penjahat meretas orang, baru kemudian memanfaatkan sistem. Tapi sebagai pemilik sistem, kita menguji keamanan dalam konteks namanya penetration testing gitu ya. Kami ada ratusan proyek terkait itu. Bisa dibilang 99% penetration testing itu yang diuji hanya sistemnya, bukan termasuk orangnya. Jadi kalau saya summary, tingkat keamanan saat ini 99% hanya untuk menangani peretas amatir, bukan yang profesional. Oke. Ya Bapak Ibu, waktu saya singkat, saya kalau nggak dikasih waktu bisa bobrol. Oh ada timernya. Jadi ya saya tidak panjang lebar gitu ya. Karena katanya kalau kepanjangan kasihan ibunya, kalau kelebaran lebih kasihan bapaknya. Saya nggak pakai WA Bapak Ibu, saya pakai Palapa. Jadi tadi ada nomor telepon saya, materinya juga dibagikan. Kalau mau kontak, ya telepon biasa, SMS, atau di Palapa. Mengapa saya nggak pakai WA? Ini hanya salah satu alasan. Terlalu banyak kelemahan keamanan kritis yang mengerikan. Dalam hal ini yang terungkap di pengadilan nih ya, di 2019. Ya kalau Bapak Ibu terima WA call, tidak perlu diterima, tidak perlu di pick up WA call tersebut. Kita bisa injek malware ke dalam handphone Bapak Ibu. Untuk kemudian mengaktifkan mikrofon, mengaktifkan kamera, mengambil SMS, semua data, dan lain-lain. Pelajarannya satu, jangan bawa handphone ke kamar mandi. Ya, ini mapping gitu ya. Cara membahasnya sederhana. Owner yang mendefinisikan risiko terhadap aset gitu ya, termasuk risk acceptance. Nah, tapi dari mapping ini, saya mau highlight satu poin, yang namanya threat agent, attacker dalam artian luas, gitu. Yang bisa menjadi penjahat itu tanda kutip semua pihak yang berpotensi menjadi threat agent. Threat, ancaman itu apapun ada, selama tidak ada penjahatnya menjadi tidak ada. Di ruangan ini ada ancaman pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dan lain-lain. Tapi kalau kemudian tidak ada threat agent, menjadi tidak ada.
sayangnya saya lumayan banyak membaca analisa risiko. Dari ratusan analisa risiko yang pernah saya baca, saya nggak bilang semua, tapi yang pernah saya baca, itu 90% lebih tidak mendefinisikan siapa trade agent-nya. Siapa yang akan melakukan kecurangan, siapa yang akan menyerang sistem, siapa yang akan, dan seterusnya. Sehingga, ya tanda kutip ya, menjadi tidak valid. Jadi Bapak Ibu, sederhana sebetulnya untuk mengukur tingkat keamanan satu organisasi atau satu layanan. Indikasi pertama, nanti ada beberapa indikasi, tapi indikasi pertama tadi, dianalisa risikonya, ditulis nggak siapa trade agent-nya secara holistik. Kalau tidak, ya berarti sangat sulit untuk bisa berargumentasi secara valid. Ya ini revolusi. Suka atau tidak suka, kita harus bermain di lapangan bola seperti ini. Yang bilang nggak bisa hanya jadi penonton. Dan waktu kita bicara kondisi cyber security, ya dibanding dengan bisnis, dibanding dengan marketing, ya skornya kalah jauh, timpang, 5-1 atau mungkin 1/10, gitu ya. Marketing dalam artian luas, marketing dalam posisi bisnis perusahaan, layanan perusahaan, atau marketing secara pribadi. Saya kalau jadi CISO, Chief Information Security Officer, kemudian ditanya oleh BOD, ditanya oleh Dewan Komisaris, diminta paparan ke regulator, saya pasti akan tanda kutip menjadi marketing. Di dunia ini, dalam konteks ini, hanya ada 2 attitude Bapak Ibu. Sales atau marketing attitude, sama engineer attitude. Kalau ya sales attitude, marketing attitude, tell the truth. Kalau engineer attitude, tell the whole truth. Kalau saya mau menjual sesuatu, saya tell the whole truth, nggak ada yang mau beli. Kita nyari pacar juga, pasti pakai marketing attitude. Makanya biar nggak mandi, semprot minyak wangi yang banyak, cuci muka segala macam gitu ya. Kalau perlu pakai bedak yang banyak, nah itu bagian dari tell the truth, gitu ya. Dan waktu kita bicara transformasi digital, apalagi kalau bicara di sisi pemerintah gitu ya, kemudian gaspol, yang namanya gaspol sebetulnya mindsetnya sederhana. Bapak Ibu bicara cyber security sama sekali tidak rumit, copy paste saja pola pikir, perilaku dan lain-lain yang kita lakukan di dunia nyata ke dalam dunia maya, sesederhana itu. 95% lebih sama, bedanya hanya kalau dunia maya di ranah siber tidak ada batas ruang dan waktu. Jalan 24 jam, ya siapapun bisa dari manapun. Dan waktu tadi transformasi digital di gaspol, sama seperti kalau kita mau ketinggalan pesawat terbang. Supirnya suruh ngebut. Yang pasti diabaikan oleh supir adalah keselamatan. Betul? Ya. Itu alami. Siapapun begitu. Termasuk teman-teman tim software development. Saya ketemu dengan banyak sekali tim software development yang jago. Cyber security-nya juga tidak diragukan. Meeting project, awalnya targetnya 10 bulan lagi kita launching. Ya, dibuat timeline segala macam, resource diatur dan seterusnya. Di tengah-tengah project berjalan, tim business development ikut seminar. Ketemu sama teman kuliahnya di perusahaan sebelah. Yang mau launching 8 bulan lagi. Apa yang terjadi? Di project meeting berikutnya, sorry ya bro, tetangga sebelah 8 bulan lagi mau launching. Jadi kita nggak jadi 10 bulannya, 6 bulan. Apa yang diabaikan oleh teman-teman software development? Keamanan. Oke. Dan kita seringkali menghitung TCO itu hanya ongkos untuk akuisisi
operasional gitu ya. Tidak seandainya terjadi insiden. Tapi dalam kehidupan nyata kita, mengapa ada industri Bapak Ibu, industri asuransi? Karena kita kan menghitung TCO. Saya punya mobil. Saya tidak terima kalau mobil saya kemudian hilang, saya total loss gitu ya. Maka saya berasuransi. Saya transfer saya ke pihak yang berkompeten, yang punya datanya, yang kemudian saya compensate juga. Itu pun sebagian risiko saya tanggung juga, ada on risk, betul ya? Itu kan basic yang ada. Ya, ada sisi menyedihkannya, tapi kasus Bank Syariah Indonesia yang mati 4 hari kemarin kena ransomware, itu ya ada hikmahnya selalu. Gitu ya. Dalam artian, teman-teman ya IT, manajemen risiko, ya dalam kasus BOD kan, IT Director dan Direktur Manajemen Risikonya, ya bahasa halusnya diganti, bahasa kasarnya dipecat, gitu ya. Berarti kan kita harusnya melakukan analisa risiko juga terhadap diri kita sebagai pemilik risiko, gitu ya. Yang risiko yang dampaknya ke keluarga kita. Jadi bicara TCO, Bapak Ibu, ya harusnya dihitung end to end sampai kalau terjadi insiden, ya satu. Kedua, kalau mau aman, ya secure by design. Sejak awal sudah mendesain dengan aman. Bapak Ibu mau punya rumah, saya mau punya rumah. Sebelum beli kita lihat-lihat, baru niat nih. Niat lagi lihat-lihat daerah. Kita kan sudah memikirkan apakah aman terhadap bencana alam, banjir, tanah longsor dan lain-lain, atau aman terhadap kejahatan kriminalitas dan seterusnya. Baru punya niat, udah mikirin keamanan. Pertanyaannya, waktu kita mau punya sistem berinovasi, mendisrupsi, melakukan transformasi digital, mikir nggak terkait dengan keamanan? Beli tanah, sebelum beli bahan bangunan, sebelum beli teknologi, ngegambar. Waktu Bapak Ibu merancang, coret-coretan, nanti mungkin ketemu arsitek atau Bapak Ibu sebagai arsiteknya, kan memikirkan seluruh keseluruhan, end to end. Termasuk traffic flow-nya. Sehingga saya yakin, walaupun belum pernah ke rumah Bapak Ibu, buka lewat teras, buka pintu utama, pasti bukan ketemu kamar tidur utama, ketemunya ruang tamu. Mungkin setelah beberapa bagian rumah baru ketemu kamar tidur utama. Itu Bapak Ibu merancang traffic flow yang aman, secure traffic flow. Di rumah Bapak Ibu ada banyak partisi, banyak pintu, toilet juga dipasang pintu. Kenapa toilet dipasang pintu? Karena saat butuh kita berharga, kita punya value, maka perlu diproteksi. Begitu mindsetnya kan? Bukan begitu udah kepepet, pengen buang air baru masang pintu, keburu basah. Jadi Bapak Ibu, mindset itu di copy paste saja ke ranah siber. Gitu ya. Termasuk waktu seandainya terjadi kebakaran, kita mikir kalau kebakaran di sini, maka harus bisa kabur di sana. Maka kebakaran di sana harus bisa kabur di sini. Sehingga tidak satu rumah dibuat jadi kerangkeng. Dan sudah banyak kasus. Satu ruko di kerangkeng, satu rumah di kerangkeng, ya kejadiannya sangat menyedihkan. Ini yang membuat menjadi tidak aman. Mindset ini menurut saya paling berbahaya. Orang buat aplikasi, orang buat sistem, dipakai oleh masyarakat, membuat layanan dipakai oleh masyarakat, kemudian risknya ditransfer ke si pengguna. Bapak Ibu, ada siapa yang waktu install aplikasi atau buka akun, baca terms and condition? Ada yang baca? Nggak ada yang baca? Luar biasa, tepuk tangan dulu kalau gitu. Mantap, ya. Bisa baca? Bisa. Saya selalu baca, termasuk mengakses ke wifi hotel ini. Bapak Ibu pada pakai wifi ini? Pakai? Nggak pakai, saya pakai. Ada yang pakai di kamar ini, ya. Di situ ada sebelum login ada tuh terms and condition, kebijakan privasi. Tapi diklik nggak bisa, nggak ada tautannya, cuma tulisan doang. Ya udahlah, terima nasib, habis koneksi ponsel saya di sini jelek, jadi ya udah terima nasib, pakai doa. Saya berusaha mengamankan semaksimal mungkin. Jadi kalau 99,99% orang tanda tangan, klik accept, tidak baca,
saya baca, saya gila atau waras Bapak Ibu? Contoh lain, Bapak Ibu pasti punya rekening bank, betul? Buat perusahaan atau tahu nggak ada klausul yang dilakukan blind risk transference ke kita sebagai nasabah? Saya sebagai nasabah bertanggung jawab penuh terhadap user ID, PIN, OTP, kartu, dan lain-lain dan segala macam. Kalau dilihat, kurang lebih begini membacanya. Seluruh transaksi yang akan terjadi, kita menyatakan pelakunya pasti kita. Secara hukum hitam putih jadinya begini. Saya taruh uang saya di bank, kalau kurang banget tanggung jawab. Kesederhanaan itu Bapak Ibu. Dan itu bukan hanya industri perbankan yang melakukan. Di banyak aplikasi kalau kita lihat ujung-ujungnya begitu. Jadi ya inilah kehidupan kita, gitu ya. Dan kita ada di era yang serangannya itu tiba-tiba menjadi, kita bilangnya high grade attack, gitu ya. Ancamannya menjadi sangat tinggi, tumbuh secara eksponensial. Yang berbeda dengan 10 tahun lalu, 15 tahun lalu. Nanti saya cerita kenapa. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah dengar cerita 3 babi kecil yang bikin rumah. Satu dari rumput, satu dari kayu, satu dari bata. Gitu ya. Yang dari rumput sama kayu, serigala datang ditiup-tiup rubuh. Yang bikin dari bata aman, kemudian serigalanya malah mati. Gitu kan. Sekarang bukan serigala datang satu niup-niup, enggak. Dia datang bergerombol bawa alat berat. Jadi kalau pola pikir kita masih membangun rumah dari batu bata dan kemudian aman, sampai sekarang Bapak Ibu belum menjadi korban kejahatan, menurut saya jawabannya hanya satu. Bapak Ibu orang yang beriman teguh, taat menjalankan perintah agama, dan rajin berdoa. Saya tidak bilang seluruh data kependudukan Indonesia bocor, enggak ya. Karena saya sedang diminta juga untuk memperbaiki, membongkar malah. Tapi gini sih, ini sebelum pandemi 2018-19, orang yang pakai nama Gildas kan agak jarang di Indonesia ya. Kalau nama Budi, mohon maaf. Kalau nama Budi, mertua saya Budi. Terus tadi kenalan sama Pak Budi, ketambahan satu lagi. Gitu. Jadi banyak banget tuh di address book di handphone. Terus di dark web, ada layanan yang bisa query tentang data orang Indonesia, gitu ya. Saya query. Orang yang nama depannya Gildas itu kurang dari 20, 15 atau 16-an sekitar itu. Yang ada kata Gildasnya di middle name, di last name, itu hampir 30-an. 2022 saya dipanggil oleh Pak Dirjen Capil, Pak Dirjen Kemendagri untuk membantu merapikan keamanannya di Capil. Saat workshop, saya pengen sampling, pengen contoh, pengen benchmark. Ada berapa sih sekarang di tahun 2022 itu yang ada nama Gildasnya kurang lebih, saya lupa ya, hampir 30-an, yang ada kata Gildasnya 40-an lebih, yang nama depannya Gildas 20-an lebih. Jadi, saya nggak bilang semua data bocor, enggak, tapi itu bisa jadi pemikiran kita. Kebocoran data masif Bapak Ibu, masif. Jadi kalau kemudian kita nelpon ke satu layanan bank atau layanan elektronik yang lain, ke customer service-nya gitu ya, untuk dapat akun pengganti, untuk dapat layanan dan lain-lain, masih ditanya nama ibu kandung, bapak kandung, tetangga kandung, alamat segala macam. Itu kan informasi yang sekarang sudah publik. Security control yang diciptakan tahun 80-an, di mana zaman dulu hanya kita, tetangga, dan saudara-saudara, sama teman-teman yang tahu siapa nama ibu kandung kita. Sekarang seluruh dunia tahu. Saya nggak tahu nih nama ibu kandungnya Bu Ita. Temenan di sosial media. Ya, gampang aja nyablak. Kalau orang yang Jakarta bilang nyablak, asal ngomong aja gitu. Bu Ita, saya kemarin ketemu sama mamanya Bu Ita, Tante Susi, di Mall Pejaten. Nah, namanya Tante Susi. Ibu Ita, nama ibunya Ibu Tante Susi? Bukan, siapa Bu? Nanti teman-teman orang-orang saudara ibu yang tahu akan bilang, lah bukan Tante Susi, Tante Tuti. Mantap ya, itulah sosial media.
Kalau kita bicara agak teknis, zero day vulnerability itu maksudnya kelemahan keamanan kritis yang belum ada penambalnya. Sehingga dengan mudah orang melewati security system kita. Anggaplah di tembok ini tembok tebalnya 1 meter. Ada celah keamanan yang kalau bentuknya spesifik gitu ya, ukurannya pas, maka kita bisa tembus ke ruang sebelah. Itu kita bilangnya critical vulnerability. Kemudian nanti si pembuat sistem itu akan membuat penambalnya yang presisi juga. Nah, kalau belum ada penambalnya, kita bilang zero day. Sudah ada attack tools-nya, hacking tools-nya, kita bilangnya zero day exploit. Tadi zero day vulnerability, ini zero day exploit. Dulu, begitu security patch-nya keluar, butuh waktu, mungkin ini di awal tahun 2000-an ya, 2005-an begitu, butuh waktu kira-kira 6 bulan sampai exploit tools-nya keluar, hacking tools-nya untuk membobol itu. Kenapa? Karena security patch-nya dianalisa lama, di reverse engineering kita bilangnya untuk tahu. Sekarang enggak, dengan AI, hitungan jam Bapak Ibu. Microsoft ngeluarin security patch untuk critical vulnerability. Atau firewall product, VPN product yang Bapak Ibu pakai mengeluarkan security patch untuk critical vulnerability. Hitungan jam sudah keluar exploit tools-nya. Pakai AI. Hitungan hari udah keluar malware-nya, malicious software-nya. Tim cyber security Bapak Ibu masih merenung, masih mapping. Microsoft kemarin, di tiap bulan Selasa ngeluarin. Kemarin 58 atau 60 security patch. Bulan lalu kali 3. Yang bulan lalu aja belum kelar di mapping sama tim Bapak Ibu. Ini kita terdampak atau enggak, kalau terdampak bagaimana, masih mesti bikin rencana, masih mesti bikin testing segala macam. Bapak Ibu, nginstall security patch, itu risikonya tinggi. Kenapa? Kualitas software itu jelek. Makanya di semua software, terutama Microsoft ditulis, kalau saya tidak sebagai pembuat software tidak bertanggung jawab apapun terhadap kesalahan dari software saya, termasuk kalau ngitung 1 tambah 1, hasilnya belum tentu 2. Dan udah pernah kejadian. Hitung 1 tambah 1, hasilnya 2,05. Begitu. Hah? Jadi kita mengenal istilah namanya patch and pray. Makanya seluruh patch manager, kalau mau lihat patch management prosedur, mesti hari Jumat jam 12 kurang seperempat. Install, next, restart, tunggu dulu. 12 kurang seperempat, restart, buru-buru pergi sholat fokus. Berdoa kalau balik nggak blue screen. Tuh, tanya Bapak Ibu sama sysadmin Bapak Ibu. Saya dulu tanggung jawab tanda tangan di branch-nya Total Group. Sekali saya tanda tangan deploy security patch itu 200 ribuan workstation, puluhan ribu server worldwide. Tiap kali saya tanda tangan Bapak Ibu, sebelumnya saya nelfon teman-teman, bro lo ada lowongan nggak? Asli bener. Kalau ada masalah saya dipecat, saya kan keluarga saya tetap mesti hidup. Belum lagi sekarang kita bicara geopolitik, bicara cyber war, bicara kedaulatan. Di ranah siber, Indonesia tidak berdaulat. Tidak berdaulat. 90% otak kita ada di luar. Sebagai contoh sederhana. Bapak Ibu bisa hidup tanpa WA? Bisa? Bisa, tapi sengsara. Kayak saya. Saya nggak pakai WA. Iya. Cuman ya saya menikmati sehingga orang lain yang menjadi sengsara gara-gara saya. Kominfo di tahun 2022 gitu ya, Agustus atau September gitu, Pak Juli. Kan berencana mau memblokir WA. Ikutin beritanya. Karena Meta tidak mau mendaftar, ya. Diskusinya di mana? Terus di ujung diskusi apa yang terjadi? Di grupnya Kominfo nih, pejabat isinya. Ada yang nanya, terus kalau WA diblokir kita lanjut diskusi di mana, bro? Tragis Bapak Ibu sebagai satu negara. Kedaulatan itu hanya satu, bisa menegakkan hukumnya atau tidak. Dan Indonesia tidak bisa. Google, Facebook mau bayar pajak, terserah dia. Bisa diaudit? Nggak bisa.
Mau diaudit, ya udah, gue tutup dari Indonesia. Akan muncul demo berjilid-jilid beda Google dan Facebook di Indonesia. Betul? Termasuk Bapak Ibu, termasuk keluarga yang mengambil keputusan hal tersebut. Berani? Mindset tentang kedaulatan itu yang masih zaman kolonialisme yang ada di masyarakat kita. Best practice, saya bukan penganut best practice. Karena best practice itu, menurut saya coba simpulkan, proses copy paste manajemen risiko pihak lain yang kita nggak tahu detailnya dipakai di tempat kita. Dan setan itu di detail. Waktu kita copy paste, yang ngikut setannya, ngikut. Ini posisi sysadmin, cyber security admin, Bapak Ibu. Infrastruktur Bapak Ibu, mau di cloud, mau on-premise, kemungkinan besar begini. Saya kasih 5 pertanyaan, Bapak Ibu jawab, saya bisa kasih kesimpulan, begini atau tidak. 90% begini, survei. Tetapi nanti ada surveinya, nanti. Bapak Ibu pernah dengar Magic Quadrant yang dikeluarkan oleh Gartner? Perusahaan marketing mengeluarkan Magic Quadrant untuk bidang cyber security. Saya tidak bilang itu salah, tapi tadi attitude-nya berbeda. Yang tadi saya bahas di awal. Kami menangani cukup banyaklah perusahaan-perusahaan yang besar, termasuk yang multinasional, yang kemudian kena ransomware. Worldwide mati, se-Indonesia Raya mati, cuman nggak muncul di beritanya. Nah, hampir semua perusahaan tersebut mengacu waktu beli produk, mengacu ke Gartner Magic Quadrant. Diskusi-diskusi, kelar ngopi, ada yang bilang begini, iya bro, ternyata nggak ada magic di Magic Quadrant ya. Iya bro, baru sadar ya. Untung masih sadar. Ada lagi marketing hype yang sedang tinggi banget di cyber security, namanya Zero Trust. Tim cyber security Bapak Ibu atau vendor Bapak Ibu kemungkinan besar akan bicara Zero Trust. Percaya saya deh, itu hanya istilah marketing. Secara substansi tidak berbeda dengan 20 tahun lalu. Hanya supaya mengeluarkan budget aja keluar terminologi yang baru. Ini tipikal Bapak Ibu. VPN jadi backdoor. Saya punya satu pertanyaan, gak usah dijawab, nanti ketahuan jadinya. Bapak Ibu akses bisa remote lewat VPN, Virtual Private Network, ke perusahaan. Pertanyaannya, saat bersamaan bisa akses browsing langsung nggak ke internet? Kalau bisa, laptop Bapak Ibu itu jadi backdoor. Anggaplah Bapak Ibu punya benteng digital, di depan pakai anjing galak, pakai tentara, pakai polisi, tembok berlapis-lapis, pakai senjata, dan lain-lain. Di belakang, pembantu punya pintu kecil buat belanja sayur. Belanja sayur 5 menit, tepuk-tepukan, baca-bacaannya setengah jam. Nah, itu VPN, kalau boleh, istilah teknis yang namanya split tunneling. Nah, saat bersamaan, saya bisa akses ke internet, kemudian punya tunnel ke internal perusahaan. Jadi backdoor. Kalau iya, tinggal dikali jumlah user VPN Bapak Ibu. Ada yang kena ransomware waktu lagi heboh-hebohannya pandemi. Saya tanya, Bapak punya VPN? Iya. Boleh split tunneling? Dulu nggak boleh Pak. Boleh split tunneling? Harusnya sih nggak boleh. Bapak boleh split tunneling nggak? Boleh Pak. Kok boleh? Ini cyber security ini punya sertifikasi banyak juga kayak saya. Bro, lo kan tahu itu nggak boleh, haram hukumnya, itu seharam-haramnya. Iya bro, masalahnya kalau itu dijalankan, desainnya begitu. Tidak boleh split tunneling. Tapi begitu dijalankan, aksesnya jadi lemot. Gue ditelepon sama BOD. Lo matiin gak tuh fitur? Kalau enggak, lo yang gue matiin. Tepuk tangan buat BOD. Mantap. Bapak Ibu, security arsitektur antara terminal bis Kampung Rambutan
dengan bandara internasional, bumi dengan langit. Kalau mau aman, copy paste sponsor. Bandara internasional, secure by design, by development, by implementation, by configuration, by operation. Konsisten. Kalau terminal bis Kampung Rambutan, enggak. Bapak Ibu pasang teknologi namanya intrusion prevention system. Anggaplah analoginya CCTV dikasih pistol, smart CCTV dikasih pistol. Wah, ini penjahat tembak mati. Pertanyaannya, Bapak Ibu pasang teknologi itu. Nah, sebagai pengelola terminal bis Kampung Rambutan, berani nggak aktivasi fitur prevention-nya, pistolnya? Berani? Ada yang berani? Nggak ada, saya juga nggak mau. Kalau di bandara internasional saya berani. Orang udah mau boarding masih bawa koper gede, bro, stop, nggak boleh. Ini melanggar kebijakan. Kenapa? By design. Sehingga banyak perusahaan mengeluarkan biaya untuk beli teknologi intrusion prevention system yang harganya total cost of ownership-nya 6-8 kali beli CCTV doang, intrusion detection system, akhirnya fungsinya hanya sebagai IDS. Bapak Ibu yang sebagai BOD, sebagai komisaris sudah berpikir, sudah mengeluarkan anggaran sekian belas miliar untuk membeli teknologi tersebut, merasa aman? Merasa aman? Mantap. Aduh, kacau nih. Saya sekarang cerita. Jadi blockchain, IoT, AI, cloud itu hasil revolusi dan terus berevolusi. Sayangnya komponen yang merekatkan itu supaya aman namanya security itu berevolusi dan tidak ada rumusnya. Evolusi menang melawan revolusi. Internet yang di atas kita nikmati, pencet-pencet tukang pijit datang ke rumah, itu hanya puncaknya. Di ujung paling bawah namanya dark web. Isinya nyaris 100% penjahat, 99,99%. Semuanya ada diperjualbelikan, senjata, narkoba, human trafficking, organ tubuh, zero day exploit, malware as a service, turunannya ransomware as a service. Jadi kalau saya mau tajir melintir, Bapak Ibu mau tajir melintir, modal 5 juta, 10 juta beli Bitcoin, bayar layanan ransomware as a service. Nggak usah paham IT sama sekali. Tinggal kasih tahu organisasi mana yang mau dipasangin ransomware. Berapa revenue-nya per tahun? Global revenue. Kenapa? Itu nanti jadi patokan negosiasi. Kalau Lockbit yang BSI terinfeksi Lockbit, itu negosiasi awal 10%. Kenapa dia minta angka segitu? Karena muncul di laporan TBK, laporan keuangan. Nah, nanti dia akan buatin, mau disebarkan lewat malware, mau lewat email, lewat SMS, lewat WA, lewat sosial media, atau lewat USB, semua satu paket komplit. Nanti bagi hasil. Yang punya platform 20%, saya yang nyebarin, yang bayar platformnya itu 80%. Kalau saya dibayar 10 juta dolar, lumayan 8 juta dolar. Modal 1.000, siapa yang bikin bisnis? Penjahat juga menggunakan teknologi yang sama. Teknologi netral, teknologi memudahkan. Pisau netral, pisau memudahkan. Buat tukang sate, hal yang baik. Buat penjahat, ya buat kejahatan. Jadi, lebih mudah juga buat penjahat. Lebih cepat juga buat penjahat. Namanya penjahat sangat mudah berkolaborasi. Namanya orang baik sangat sulit berkolaborasi. Ya, orang bicara cloud. Cloud itu cloud. Jadi ceritanya Bapak Ibu, orang bule yang sering nulis paper, ngantri di Starbucks, dengar orang Indonesia ngobrol, cloud aja. Iya, cloud bagus juga ya. Pada jadinya cloud. Nah, padahal buat kita cloud aja, hanyut aja dah tuh cloud, kan gitu. Nah. Dan secara teknologi Bapak Ibu, teknologi cloud, apa isi teknologi cloud yang gambarnya awan, itu bilangnya tanya sama orang-orang IT. Isinya adalah kontainer. Jadi aplikasi Bapak Ibu yang gede
dipotong jadi kecil-kecil, mereka bilangnya istilahnya microservice, ditaruh di dalam kontainer, namanya bilangnya containerization. Nggak ada kontainer-kontainer banyak di awan mah, kontainer mah di laut. Dengan segala macam badai, dan lain-lain. Perampokan, dan seterusnya. Basic mindset-nya itu. API. API itu kalau mau disummary dari sudut pandang keamanan, seperti kamar hotel kita ada connecting door. Di sebelah bermasalah, kemungkinan besar di sebelahnya juga ngikut. Jadi kalau ada sistem, dia punya mitra 40, berarti punya 40 connecting door. Per mitranya punya mitra-mitra lain lagi juga, saling bermitra dan seterusnya. Jadi di luar kelihatannya sistem terpisah. Di belakang sambung menyambung menjadi satu. Waktu paparan, bicara keamanan, dianalogikan seperti benteng, punya begini begitu. Kenyataannya enggak tambah sulam. Ya. Ini kehidupan sehari-hari. Cloud mengapa tidak aman? Ya, kalau public cloud saya menganalogikan seperti motel. Buka pintu langsung tempat parkir. Betul? Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu, Bapak ada yang punya membership motel? Ada langganan motel? Tahu lah. Terus apa yang dilakukan supaya aman? Sewa 3 kamar motel. Kamar nomor 3 untuk database, kamar nomor 2 untuk middleware, untuk menjalankan proses bisnis, gitu ya, aplikasi yang menjalankan proses bisnis. Kamar nomor 1 itu kita bilangnya front end, yang diakses oleh mobile app, diakses oleh sistem yang lain, dan seterusnya, dibuka ke publik. Nanti dikonfigur security rules-nya. Kamar nomor 2 hanya boleh kamar nomor 1, kamar nomor 3 hanya bisa diakses dari kamar nomor 2. Kamar nomor 1 bisa diakses publik. Salah konfigur 2 baris di kamar yang isinya database dijadiin gudang data. Ini kebuka ke publik, Bapak Ibu. Siapa yang melakukan kesalahan itu? Ada puluhan ribu perusahaan melakukan kesalahan itu, organisasi termasuk Pentagon. Microsoft berkali-kali, bukan sekali, berkali-kali. Namanya manusia. Ya. Di motel ada orang baik, ada orang jahat, kita nggak pernah tahu. Di hotel juga begitu, sama sih. Pengelolanya ya punya full access, walaupun termasuk di dalam brankas kita. Wah Pak, supaya aman, taruh di brankas dong. Kan motel manajemen bisa buka brankas di kamar kita. Kalau private cloud lumayanlah seperti apartemen, tinggal bagaimana kita mengelola apartemennya. Ini klasik kalau bicara, Bapak Ibu cari Cloud Responsibility Matrix, Cloud Responsibility Model. Ceritanya, kalau pakai cloud, maka platform menjadi tanggung jawabnya cloud. Kalau begini, maka tanggung jawab. Pertanyaannya Bapak Ibu, saya penyedia cloud. Cloud saya mati. Cloud saya diretas. Yang tanggung jawab terhadap publik, yang pakai cloud saya atau saya? Bapak Ibu punya layanan. Ya enggak? Layanan ABC. Jalan pakai komponennya di cloud saya nih. Cloud saya mati, layanan Bapak Ibu berhenti. Yang dimaki-maki oleh customer siapa? Iya, yang pakai cloud bukan saya. Saya ada di belakang. Lebih kerennya lagi, saya nggak bilang semua. Tapi beberapa kontrak yang saya baca terhadap penyedia cloud, tidak ada tanggung jawab terkait kerahasiaan dan integritas. Yang ada hanya SLA, Service Level Agreement. Isinya hanya availability. Saya menjamin layanan cloud saya hidup 99,9%. Kalau cloud saya diretas, datanya bocor, bukan tanggung jawab saya. Jadi, kerennya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya punya layanan cloud. Keamanan tinggi. Begini-begini jauh lebih aman lah daripada tempat Bapak Ibu. Taruh datanya tempat saya. Perjalanan proses tempat saya. Terus Bapak Ibu nanya, bro, nanti secara kontrak, kan kalau sales tadi enak ngomongnya ya, nanti secara kontrak kalau cloud-nya ada bermasalah bagaimana? Ya bukan tanggung jawab saya bro, di kontrak sih nggak ada. Dan orang banyak. Dan salah satu alasan terbesar untuk pindah keluar dari cloud
public cloud itu keamanan. Ya, Amerika punya undang-undang Cloud Act namanya. Kalau Uni Eropa punya GDPR yang memastikan privasi, kalau ini 180 derajat. Pemerintah Cina juga punya sama yang setara dengan Cloud Act. Intinya begini, perusahaan teknologi Amerika Serikat wajib memberikan datanya dimanapun lokasi data tersebut berada, termasuk di luar wilayah hukum Amerika, kalau diminta oleh pemerintah. Mantap ya? Kalau saya summary, bukan makin aman, makin berbahaya. Dan mungkin gampang gini, Bapak Ibu, di kepala ada merek raksasa IT, tutup mata, gitu ya, masukin mereknya, cari di mesin pencari, hack, data breach, data leak, itu keywordnya, gitu ya. Most likely ada. Nah, minta sama tim IT, kamu pakai security product apa aja? Pakai platform IT, operating system, private cloud, dan lain-lain, apa aja? Dah, Bapak Ibu masukin mereknya, taruh di internet. Mereknya sama hack, mereknya sama data breach, mereknya sama data leak, gitu-gitu ya. Kemungkinan besar ada. Mereknya sama zero day vulnerability. Oke, jadi bukan hal yang susah. Pentagon dihack, pemerintah Singapura, health systemnya dihack, Facebook dihack, Google dihack, Microsoft dihack, dan lain-lain. Oh, mati ya, mau sinyal. Jadi kalau kita bicara di level pemerintah, SingHealth dihack. Waktu SingHealth dihack, ada namanya Global Cyber Security Index, GCCI. Singapura negara peringkat 1 paling aman. Indonesia peringkat 70. Wah, layanan kesehatan kita aman. Oh iya benar, pakai doa. Entah karena udah diretas kita nggak tahu, atau memang benar-benar belum diretas. Tapi nggak ada rumusnya, peringkat 70 bisa menang sama 81, kan gitu logikanya. Sekarang Indonesia peringkat 40-an. Ya Singapura 123, 123 begitu. Ini kalau terkait dengan insurance industry. Kalau mau dikumpulin banyak sih, banyak banget. Gitu ya. Ya kalau saya tadi nyebarin ransomware dibayar 40 juta dapat 80% berapa? Banyak juga ya. 36 juta dolar kali 15.000 kali 16.000. Cuman kalau kayak ke sini naik Lamborghini, ntar orang-orang nanya, lu kerjaan begitu naik Lamborghini, kan curiga. Online authentication, kita yang ketemu fisik aja ketipu, apalagi yang nggak kelihatan. Tahun 90-an awal gitu ya, 91 gitu saya mulai belajar akses ke internet. Kemudian muncul quote di internet, monyet bisa ngetik jadi orang, dia jadi siapapun. Kita nggak pernah tahu tuh siapa gitu ya moralnya. Sekarang dengan era deepfake, monyet bisa mainan deepfake, bisa jadi siapapun termasuk jadi presiden dia. Kalau tadi kan deepfake-nya masih lucu-lucuan. Kalau deepfake yang udah banyak itu, si Freddie Mercury-nya beneran muka Freddie Mercury, beneran suaranya nggak bisa dibelain Bapak Ibu. Biometrik. Biometrik itu kalau saya summary dari sudut pandang keamanan, password yang nggak bisa diganti seumur hidup. Kecuali operasi mata, operasi sidik jari, operasi wajah, dan seterusnya. Itu biometrik, kan begitu. Lah, password aja mesti sering-sering diganti. Sejarahnya, biometrik itu namanya biometric identification, untuk identifikasi, bukan untuk autentikasi. Sekarang berubah menjadi biometric authentication. Keluar dari alamnya, database biometrik berceceran lah di mana-mana. Gitu ya. Saya nggak bisa nyebut spesifik, tapi ini yang muncul di internet aja. Lah, kalau punya Inggris, punya Amerika berceceran, mereka tadi berdasarkan Global Cyber Security Index peringkatnya top 5, kita di perempat 40 sampai 70. Bagaimana dengan nasib database biometrik kita?
pakai doa. Ini hanya salah satu contoh Bapak Ibu. Layanan online authentication yang dipakai, layanan ini dipakai oleh layanan online authentication yang lain, dipakai oleh banyak perusahaan. Ini dia dibobol. Ini website judulnya tuh, ini namanya Okta. Protect against data breaches, redefine security with modern identity. Itu beritanya. Sales marketing buat website, the truth. The whole truth-nya nyari di internet. Arsitektur begini Bapak Ibu. Kesenggol satu, bawahnya rubuh semuanya. Ini saya buat hasil dari mungkin hampir 20-an organisasi yang saya ikutan bantu untuk penanganan waktu kena ransomware. Persis beginilah. Semoga di tempat Bapak Ibu tidak demikian. Kita berdoa sama-sama nanti ya. Ransomware tidak muncul tiba-tiba. 5 tahun lalu saya sudah diminta oleh Menkominfo itu Chief RA, gitu ya, Pak Rudiantara. Das, saya diskusi, dia bilang, wah ini bahaya banget. Udah, dia kumpulin, dia fasilitasi. Gue fasilitasi deh di ruangan gedenya Kominfo, panggil wartawan, panggil semua stakeholders, ya top 5 per industri harusnya ada, ngomong. Hampir semuanya bilang gini, bro, kita mah udah aman bro, udah pasang firewall, pasang VPN, pasang antivirus, pasang EDR, pasang XDR, pasang ini, pasang itu, apa segala macam disebutin. Oh ya udah deh bro, gue bantu doa. Nah, banyak Bapak Ibu, banyak lebih dari satu maksudnya, yang kemudian kena ransomware. Waduh bro, salah gue berarti. Doa gue tidak didengar oleh Tuhan Yang Maha Esa. Orang udah kena ransomware, kemungkinan 80% kena lagi. Dan berkali-kali, ada yang sampai 3-4 kali Bapak Ibu. Phishing, enggak ada matinya. Profesional yang dihack orangnya. Istilah kerennya social engineering. Amatir yang dihack sistemnya. Siapa yang hobi scanning QR code? Kamu ngaku? Enggak? Yakin? Buang emas saya nggak ada gunanya. Nambah dosa nggak bermanfaat. Waktu awal ide QRIS muncul, gitu ya, masih ngomong-ngomong di warung kopi, di kantinnya BI itu yang samping parkir motor sama teman-teman. Bilang bro, ini mah kalau gue jadi jahat, batasannya hanya imajinasi, tidak ada batasan. Lah, yang ketulis aja bisa ketipu, apalagi yang kotak-kotak doang. Tapi kan gampang bro. Iya, gampang juga buat jahat. Lanjutin aja, nanti gue cepet kaya. Gitu. Muncul kemarin ya nggak, yang kotak sumbangan masjid tuh. Itu hanya salah satu bentuk sederhana. Bapak Ibu, saya mau nunjukin hacking teknik yang tingkat kesulitannya 1 sampai 10 1. Sukses faktornya 1 sampai 10 9. Dampaknya 1 sampai 10 ya 9 karena 10 punya Tuhan gitu aja. Dan tim Bapak Ibu, website Bapak Ibu pasti pakai teknik ini. Sama kayak pisau tadi, Bapak Ibu jualan sate pasti pakai pisau kan gitu. Nah. Namanya clickjacking. Mindsetnya gini. Anggaplah ada foto ya, ada foto di frame. Ada kaca, ada gambar foto, ada kertas tipis, ada triplek, ada tembok, digantung di tembok. Anggaplah ini aplikasi, pencet hidung. Apakah pasti perintah pencet hidung yang dijalankan? Wallahu alam. Nggak ada yang tahu. Kalau di belakang ternyata ada di temboknya ada tombol kepencet, satu gedung meleduk, kejadian. Mindsetnya itu ya. Oke. Namanya clickjacking. Kalau teman-teman IT bilangnya iframe. Website Bapak Ibu, aplikasi Bapak Ibu pasti pakai namanya iframe. Kalau nggak jelek banget dah. Ya. Ini bank. Anggaplah gitu ya. Ya atau insurance lah. Kalau diklik
transaksi berhasil. Hah? Yang kuning punya penjahat. Kalau diklik, uangnya dicuri. Terus? Yang ini jangan ngedip. Hati-hati ya. Ntar saya jadi tukang sulap nih kalau Bapak Ibu ngedip. 1, 2, 3, jangan ngedip. Lihat? Kelihatan Bapak Ibu prosesnya? Per saat ini, akses website apapun sebelum ngetik berdoa. Tergantung agama masing-masing. Oh Pak, kita udah dikasih awareness Pak. Hati-hati dibaca benar-benar tuh apple.com atau enggak diperhatiin. Saya nggak pernah mau transaksi di handphone. Layar segede begini kita ketipu Pak. Apalagi yang kecil. Nih. Ini kalau ditempelin, kan ada tips gitu ya. Ditempelin, nanti kursornya dilihat layar tautan benernya. Nanti kan teks gitu ya, tempelin. Muncul, apple.com. Dan ini hanya bisa kalau di desktop. Di handphone nggak bisa kan? Nggak muncul. 2. Kalau diklik, apple.com juga. Mana yang benar? Kalau ini diklik, muncul. Ini bukan apple.com, xn-pple43d.com. Saya pakai PDF reader yang tiap kali ngeklik, itu dia akan minta konfirmasi dulu, bener nggak? Wah, nggak nyaman dong Pak. Terserah, kalau saya nyaman itu adalah aman. Tapi anutan hampir semua orang, kenyamanan berbanding terbalik dengan keamanan. Menurut saya itu hanya mindset. Di negara maju, orang pakai seat belt, baru dia nyaman berkendara, betul? Kalau di Indonesia, pakai seat belt nggak nyaman. Pakai helm nggak nyaman, betul Bapak Ibu? Pakai helm, pakai seat belt supaya nggak ditilang. Mindsetnya beda. Makanya Bapak Ibu suka lihat kan orang pakai helm di dengkul? Salah nggak? Salah siapa? Yang salah adalah yang buat undang-undang. Kalimatnya mesti begini, pakailah helm di mana otakmu berada. Ini kalau diklik ke apple.com. Kok bisa sih? Nah, ini jahatnya, ini setan. Nih, ada namanya homograph attack. Jadi Bapak Ibu ada ratusan bahasa di dunia ini, ada karakter Arab, Latin, Cina, Korea, dan lain-lain. Ada namanya Cyrillic. Cyrillic itu ada karakter yang sangat persis dengan huruf A, dan ada beberapa karakter yang lainnya. Nih, A sama-sama A, nih. Ini deh yang saya udah bikin ini, apple.com. Sama dengan ini, sel ini, apakah sama dengan ini? Bukan. Karena Unicode-nya berbeda. Kodenya, kode karakternya berbeda. Yang satu Latin, yang satu Cyrillic. Secara mata nggak bisa dibedakan. Makanya ajaran yang bilang melihat dulu baru percaya di internet sesat. Jangan percaya walau sudah melihat. Waduh, waktunya udah habis nih. Boleh dapat tambahan waktu nggak? Boleh ya Bu? Boleh berapa lama nih? Saya supir angkot soalnya bisa ngetem, bisa ngebut. Ya, saya demo satu hacking teknik dulu karena ini sangat powerful. Internet banking bobol Bapak Ibu. Apapun bobol. Survei. Ada belasan jenis security warning. Tergantung aplikasinya, tergantung environment-nya, dan lain. Pertanyaannya, siapa yang tidak pernah melihat security warning dalam hidupnya di dunia maya? Semua pernah? Pernah. Kalau ketemu security warning, kliknya lanjutkan atau stop? Lanjutkan, siapa yang lanjutkan? Yang stop siapa yang stop? Yang pasti stop. Jangan minder Bapak Ibu.
99,9% warganet ketemu security warning, kliknya mantap. Sysadmin Bapak Ibu sama, cyber security admin Bapak Ibu sama. Pertanyaannya, saya nggak pernah mau klik continue. Yang gila saya atau Bapak Ibu? Tadi ya, anggaplah di dunia nyata nih, naik mobil, kiri kanan turun gunung, kiri kanan ada jurang. Nah, banyak jembatan. Muncul peringatan keamanan, jembatan di depan rubuh. Lanjutkan? Yang lanjutkan gila atau waras Bapak Ibu? Yang lanjutkan gila atau waras? Gila. Di dunia maya, ketemu security warning, lanjutkan? Lanjutkan. Yang lanjutkan gila atau waras? Jadi Bapak Ibu punya berapa kepribadian? Satu dunia nyata, satu dunia maya. Kalau mau aman harus benar-benar satu kepribadian Bapak Ibu, nggak bisa dua. Saya buktikan ya. Teaser dulu lah, teaser supaya nyambung. Mudah-mudahan internet lancar ya. Bapak Ibu percaya Google? Percaya? Mantap. Kita tanya Google ya, siapa Presiden Amerika Serikat? Tuh, Bung Karno presiden pertamanya. Dan seterusnya. Nah, ini saya pakai browser yang sudah ada malware-nya, malware in the browser. Kami research, pengen tahu seberapa sulit sih membobol layanan e-banking, termasuk corporate e-banking. Jadi kami buat malware. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu bisa ada malware atau tidak di browser saya? Nggak tahu saya juga, pakai doa. Makanya saya pakai browser banyak, saya di laptop saya nih ada 6 atau 7 browser. Masing-masing punya peruntukannya. Bapak Ibu, saya punya mobil satu untuk bekerja, ngantar anak sekolah, ke tempat ibadah, ngantar orang tua berobat, ke tempat prostitusi. Kalau saya pisah-pisah. Ya. Nih, saya mau demo pakai klik BCA. Saya nggak ada sentimen negatif dengan BCA ya, hubungan saya baiklah dengan Bu Ani Sabu, sama Pak Arman, dia ajak makan pagi, ngobrol-ngobrol. Tapi kenapa sih BCA? Karena BCA oleh BI waktu itu, ini tahun 2010, itu dijadikan sebagai benchmark. Jadi kami research, hasilnya kami laporkan ke BI, sampling 3 bank lokal, 3 bank asing, top 3-nya. Semua yang kami sampling bobol. Yang nggak kami sampling nggak tahu. Kami lapor ke BI, gini loh cara ngebobolnya. BI panggil BCA. Nah BCA, kami tanya. Karena BCA dijadikan benchmark. Kalau BCA bobol, kemungkinan besar yang lain juga bobol. Ya. Sampai sekarang tidak ada perubahan. Industri, dan itu di copy paste oleh industri yang lain. Tingkat keamanan bankaran dianggap paling tinggi. Ini Bapak Ibu. Ini hijack version untuk kompromi. Kalau personal internet banking batasnya 100 juta. Kalau corporate batasnya sejumlah saldo. Nah, ini layar si korban. Ini hijack versionnya. Ini untuk awareness. Korbannya login. Nah, saya mau kasih lihat layarnya penjahat. Ini penjahat. Proxy. Bapak Ibu, tim IT pasti pakai ini. Pasti, nggak mungkin nggak. Nah, kalau tadi paketnya lewat, langsung diganti, dikirim. Sekarang di stop supaya Bapak Ibu bisa lihat proses detailnya. Di penjahat seperti apa. Jadi saya aktifasi intercept-nya. Nasabahnya login. Nah, ini yang lebih manusiawi. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Ini username, ini password.
Oh, tapi kan pakai hardware security token. Kalau hardware security token tingkat keamanannya 1 sampai 10, ya 7 lah, 8. Kalau SMS token, SMS OTP 1 sampai 10 1. Terus gimana mindahin duitnya? Nah, tapi ini hanya supaya Bapak Ibu paham ya, bukan untuk dilakukan di rumah. Ini nasabahnya login. Kemudian waktu login layar berubah. Demi meningkatkan keamanan bertransaksi, kami melakukan verifikasi sana. Kalau diklik lanjutkan, proses yang di bawah Bapak Ibu kelihatannya register account. Kalau Bapak Ibu pakai basic saya tahu, paham. Mesti daftarin dulu rekening tujuan. Ini diganti bisa, cuman tahapan hackingnya jadi nggak kelihatan, gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat timestamp-nya, ini Mei 2010 nih, udah 14 tahun lalu. Berhasil ya, rekening penjahat masuk ke dalam daftar rekening tujuan. Respon KBSA yang Anda masukkan salah, mohon ulangi. Proses yang di bawah, fund transfer. Kalau duitnya dilanjutkan, udah setengah jalan duitnya. Verifikasi tahap pertama berhasil, verifikasi terakhir. Kalau dia kirim, fund transfer duitnya jalan. Begitu doang. Jadi, kok gampang begitu sih? Ya emang gampang, emang gak susah. Enggak ada yang susah Bapak Ibu. Gampang banget, meretas itu sangat mudah. Mengamankan 100 kali lebih susah. Mau nyuri mobil orang, gampang, betul kan? Bawa mobil derek, digandeng mobilnya, udah. Mau ngamanin yang mau jaga tuh mobil 40 tahun masih mulus kayak baru. Jadi bagaimana? Ya, kami membuat namanya Sakti Arsitektur, ya, diadopsi oleh Bank Indonesia dan seterusnya. Tapi sayangnya waktu itu 2012 diadopsi Bank Indonesia, tapi di tengah jalan di timeline implementasi 3-4 tahun OJK lahir. Jadi timnya kepecah dua, jadi baru 60% diimplementasi secara konsep. Jadi waktu di tahun 2022-an gitu ya, kalau nggak salah Bank Indonesia muncul kena ransomware, ya kami nggak kaget sih. Intinya sederhana Bapak Ibu. Bapak Ibu punya kartu domino sekian ribu, bagaimana jatuh satu bisa di stop supaya tidak beruntun keseluruhannya. Sesederhana itu mindsetnya sebetulnya. Bapak Ibu aksepnya terima jatuh berapa kartu, 2 kartu, 3 kartu, 4 kartu. Nah itu dibuat secara arsitektur supaya nggak bisa turun jatuh ke sana. Jatuh di tengah, nggak bisa ke depan, nggak bisa ke belakang, lebih dari sekian kartu. Basic idenya gitu, sesederhana itu. Ya. Rumah Bapak Ibu juga di rumah itu secure by design. Kantor fisik Bapak Ibu juga secure by design. Copy paste aja mindsetnya. Ya. Sysadmin itu jadi pengancam utama. Selama ini kan orang bilang, wah 80% masalah keamanan cyber itu gara-gara user. Betul. Tapi bukan user biasa, bukan. User yang punya hak tinggi di sistem. Cyber security admin, sysadmin, mereka yang dibobol. Ngukurnya pertanyaannya cuma satu. Pengen tahu tingkat keamanan Bapak Ibu tinggi atau rendah? Sysadmin Bapak Ibu kerja punya 1 laptop atau 2 laptop? Yang dijawab. Harus jadi tahu. Kalau cuma 1 laptop, tingkat keamanannya 1 sampai 10, 2 lah pakai doa. Kalau bawa 2 laptop, maksudnya 1 laptop untuk bekerja sebagai user biasa, 1 laptop khusus untuk kegiatan dia dengan hak sebagai admin. Sama-sama user, secara sistem judul namanya user, punya sama user account. Kalau pakai 2 laptop model begini, ya tingkat keamanannya minimum 5 lah. Bisa lebih tinggi. Tapi kalau cuma 1, ya 2 pakai doa. Gampang kan ngukurnya? Dijamin. Terus bagaimana secara arsitektur yang tadi kayak model terminal bis kampung rambutan, kalau secara ini jadi labirin gelap gulita nggak bisa dipantau, di enforce secara network traffic flow, secara data flow, itu jadi seperti bandara internasional, baru bisa keamanannya tinggi. Kalau Bapak Ibu mau keamanannya tinggi. Ya. Harus integrated. Ada 4 komponen, people, proses, teknologi, physical. Masalahnya orang seringkali bicaranya PPT. P terakhir, physical security itu dilupakan. Padahal kalau ada quote begini,
Kalau kita tidak bisa memastikan keamanan fisik sistem kita, maka sistem tersebut kemungkinan besar sudah dimiliki juga oleh orang lain. Sederhana itu Bapak Ibu. Dan banyak kasus terkait dengan masalah physical security. Ya, prosesnya secure design, development, dan seterusnya sampai secure incident management. Jadi kalau terjadi insiden sudah dibuat dulu juga tuh prosedurnya. Kalau kena ransomware bagaimana? Maka harus begini. Itu sederhana itu kok. Ya. Jangan begitu kena ransomware baru bingung mesti ngapain. Ada plan A, ada plan Z. Kalau saya ya selalu mempersiapkan plan Z-nya. Kalau plan A itu kehidupan kita di surga nanti begitu dunia ada plan B, plan C, itu dinamika kehidupan. Nah, saya menyiapkan plan Z-nya. Kalau ransomware, plan Z-nya hanya satu. Bapak Ibu punya offline backup. Yang benar-benar offline, mati, nggak terhubung ke network. Dan bukan yang kadang hidup, kadang mati. Nanti tanya, punya offline backup nggak? Yang beneran offline. Kalau nggak punya, berarti doa dari sekarang. Betul. Untuk merecover dari ransomware, hanya bayar atau punya offline backup. Itu aja. Ya, quick win strateginya, satu yang mesti direvolusi tadi, mindset-nya. Selama mindset-nya tidak direvolusi, orang masih dengan nyaman klik continue ketemu security warning. Cyber security admin Bapak Ibu masih melakukan itu, tingkat keamanannya 2, pakai doa. Benernya sih 1, kalau ada angka 0, maunya 0, emang nggak bisa. Budaya aman itu harus dipaksa, harus diciptakan. Kenapa kita di rumah, anak kita kelar mandi, keluar pakai baju. Kenapa kita sekarang pakai baju Bapak Ibu? Karena dipaksa dari kecil, dari balita, kelar mandi orang tua kita bilang, pakai baju dulu baru keluar kamar mandi, betul? Budayanya tercipta. Sekarang orang di internet biasa telanjang. Karena nggak kelihatan. Gitu ya. Ya, dasarnya kalau mau efisien dan efektif, harus punya klasifikasi keamanan informasi. Rumah kita, Bapak Ibu, melakukan asset classification. Makanya ada klasifikasi namanya Bapak rumah tangga, Ibu rumah tangga. Dibuatkan fasilitasnya, dibuatkan kebijakannya. Asisten rumah tangga bisa mengakses kamar utama hanya kalau ada ibu rumah tangga dan sedang bersih-bersih. Tidak boleh kalau hanya Bapak rumah tangganya sendirian. Kira-kira gitu. Itu kebijakan. Atau dibuat exception, boleh juga. Namanya juga manajemen bikin exception. Enggak. Ya secure by design, harus di dalamnya juga termasuk bukan hanya teknologi ya, tapi secure business process. Nggak mungkin Bapak Ibu mau bikin security arsitektur secara teknologi setinggi apapun, biaya setinggi apapun, kalau business process tidak aman, tidak mungkin. Kejadian. Ini sekarang BOD-nya lagi berdoa. Berapa bulan lalu saya dipanggil. BOD semua lengkap, ada Dewan Komisaris. Kenapa Pak? Gini Das, data kita bocor. Kok bisa Pak? Big data. Ini organisasi ini Bapak Ibu kalau disebut tahu lah. Data kita bocor nih. Kok bocor gimana? Iya, laptop hilang. Kok bisa sih laptop hilang, data big data Bapak bocor? Gini nih ceritanya. Kami ingin mining, kami punya data, punya big data, kami ingin mining datanya. Pengen tahu, analitik segala macam lah, istilah-istilah keren sekarang yang orang bilang. Ya enggak? Panggil data analis untuk melakukan data analitik. Panggil tim IT. Tim IT, ini data analis mau melakukan analisis terhadap big data. Disupport ya. Siapa? Apa yang dilakukan oleh data analis dan tipikal. Nyari semua data analis melakukan hal yang sama. Bawa laptopnya, minta di copy ke laptopnya. Untuk dia bikin, masukin nanti dimanipulasi pakai Excel, di query, atau pakai Python, dia bikin aplikasi kecil dan seterusnya. Itu basic kerjanya data analis. Yang tadinya ada di secure environment Bapak Ibu, karena perintah manajemen, dipindahin ke laptop. Laptopnya hilang. Das, kita lagi berdoa supaya nggak muncul di dark web. Dia bilang, Pak, doanya salah. Semoga muncul di dark web sebelum September 2024. Kenapa? Nanti September 2024 udah berlaku efektif Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi. Jadi Bapak Ibu, posisi kita di Indonesia beruntung sebetulnya. Hampir semua kejahatan yang ada di ranah siber
itu sudah muncul dulu di negara lain 2-3 tahun sebelumnya. Termasuk ransomware, skimming, karnis, segala macam udah muncul dulu. Dan kita punya waktu 2-3 tahun untuk mengubah, mengimprove, merevolusi keamanan kita sebelum terjadi. Tapi sayangnya orang lebih memilih terjadi dulu, baru diperbaiki. Terima kasih Bapak Ibu, tetaplah berdoa. Selamat siang.